Tahun 1965, Indonesia mencatatkan sejarah kelam. Ratusan ribu jiwa melayang dalam tragedi yang menyisakan luka mendalam. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai peristiwa ini, beserta sudut pandang negara-negara di dunia, alangkah baiknya kita membahas latar belakang peristiwanya terlebih dahulu. Peristiwa 1965 di Indonesia merupakan tragedi kemanusiaan di mana golongan kiri, terutama Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan mereka yang diduga mendukung komunisme, menjadi korban pembantaian sistematis setelah gagalnya upaya kudeta G30 SPKI. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang tewas, meninggalkan dampak besar pada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Penindasan ini juga dirasakan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Rezim Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mencabut paspor mereka yang dianggap berhubungan dengan PKI atau menentang kepemimpinan, menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan dan hidup dalam pengasingan. Meski tidak mengalami eksekusi langsung, keterpisahan dari tanah air dan keluarga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Peristiwa kelam ini menjadi sorotan di seluruh dunia. Namun, pada video ini kami akan membahas khusus tentang sudut pandang media Belanda terkait peristiwa ini. Peristiwa penggulingan Presiden Soekarno oleh Jenderal Soeharto pada tahun 1965 menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama terkait dalang di balik kekerasan dan genosida yang terjadi. Media Belanda menyoroti peristiwa ini melalui berbagai perspektif yang berubah seiring waktu. Program televisi De Kop van Vijf Zesta karya Ad van den Heuvel menjadi salah satu sorotan penting, dengan investigasi mendalam yang mencakup wawancara dengan eksil Indonesia seperti Isa Ibrahim dan Francisca van Gideay, serta cuplikan film bersejarah dari Indonesia. Momen ikonik terjadi dalam wawancara Van den Heuvel bersama Ed van Westerlo dengan Soekarno pada tahun 1967, ketika Soekarno berkata "Ik heb jou door Van den Heuvel", yang mencerminkan ketegangan politik saat itu. Jurnalis ini mendapat akses berkat Pastor Joop Beek, seorang misionaris Belanda yang berpengaruh di lingkaran dekat Soeharto. Media Belanda juga telah memberikan perhatian terhadap peristiwa 1965 yang menimpa Indonesia, terutama melalui peliputan acara-acara yang berupaya mengungkap kebenaran sejarah tersebut. Salah satu momen krusialnya adalah penyelenggaraan sidang perdana Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT) dalam kasus pelanggaran HAM berat pada 1965 sampai 1966 di Den Haag 10 November 2015. Tragedi ini juga dimuat di koran. Antara lain adalah Twents Dagblad Tubantia membahas tentang ketidakpuasan mahasiswa terhadap kabinet baru di surat kabarnya untuk tanggal 2 Mei 1966. Di tulisan tersebut dinyatakan bahwa kabinet baru masih jauh dari harapan rakyat. Mereka meminta Soeharto untuk membentuk kabinet yang benar-benar bersih, bebas dari tokoh yang tidak kompeten. Het Rotterdam Parool pada 19 Maret 1968 memberitakan protes terbuka pertama mahasiswa terhadap kekuasaan Soeharto sejak 1966. Demonstrasi ini dibubarkan dengan kekerasan oleh tentara yang membawa tank dan menembaki mahasiswa. Mahasiswa menyatakan kekhawatiran bahwa Soeharto terlalu berkuasa dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Pada 21 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden penuh, sementara pemilihan umum ditunda tanpa batas waktu. Bentrokan mahasiswa di Yogyakarta juga dilaporkan oleh Trouw. Surat kabar ini menyoroti kericuhan pada 25 Februari 1978 antara mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan polisi, dengan sekitar 50 mahasiswa ditangkap, menurut Menteri Pendidikan Syarif Taib. Demonstrasi ini berawal dari penentangan terhadap kebijakan pemerintah dan terpilihnya kembali Soeharto. Pada 11 Maret 1978, Kongres Rakyat Indonesia bertemu untuk memilih presiden baru, dengan Soeharto sebagai satu-satunya kandidat. Mahasiswa juga menentang korupsi dan pelanggaran HAM, yang kemudian berbalik menjadi protes langsung terhadap Soeharto. Demonstrasi akhirnya dilarang, dan Technische Hogeschool van Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, menjadi lembaga pertama yang ditutup karena dianggap gagal menjaga ketertiban. Mahasiswa menyebarkan selebaran menentangnya terpilih kembali Soeharto demi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.